Bicara koalisi perubahan, seperti kita bicara film anak-anak era 80-an. Mengapa begitu? Karena koalisi ini menganggap perubahan bisa dilakukan secara mendadak. Berubah! Lalu tiba-tiba si pahlawan dalam film anak-anak itu memakai kostum tertutup rapat. Saya lupa apa ya nama film itu. Yang jelas ada 5 orang dan salah satunya cewek. Memakai kostum pink, sudah diingat-ingat. Tapi kok ya lupa ya? Makin diingat, malah makin tagihan utang yang muncul. Selalu utang-utang dan itu ya selalu muncul di benak saya. Aduh, nah orang-orang di koalisi perubahan ini 3 hari terakhir ini hampir serentak mengatakan segera melakukan deklarasi. Ada Pak Mardhani Ali dari PKS, ada Mas Herzaki Mahendra, koordinator juru bicara Demokrat, dan Bang Hendri Satrio, pengamat politik yang sekarang jadi jubirnya Pak Anies. PKS, Demokrat, sama Nasdem katanya nanti ada rencana deklarasi bersama tanggal 23 Maret, itu boleh dijelaskan? Ya, gini, kalau kami ingin memang ada deklarasi secepatnya, ya kan, harapan kami terutama paket komplit. Sudah ada capres dan cawapresnya, karena dengan itu kita bisa langsung semakin melaju kencang, ya semakin kencang. Sudah tidak ada lagi pertanyaan mengenai siapa cawapresnya, kapan deklarasinya gitu, tapi lebih fokus pada seperti apa gagasan, ide, konsep, dan juga program-program perubahan dan perbaikan yang akan kami perjuangkan ketika nantinya dipercaya memimpin negeri ini gitu. Nah, kalau misalnya bicara mengenai tanggal, ya kalau dari saya, kita sedang persiapkan dan sedang matangkan. Tapi apa ya beneran mau deklarasi segera? Wong PR mereka saja masih banyak, juga tambah ruwet. Ini loh yang bikin ruwetnya apa? Kata Pak Begawan di konten ngompol kemarin, diprediksi deklarasi koalisi perubahan habis Lebaran. Kan orang-orang koalisi perubahan katanya deklarasi sebelum puasa. Bulan puasa dimulai tanggal 22, itu kalau ikut Muhammadiyah. Kalau pemerintah belum tahu, yang pasti tinggal seminggu lagi. Beneran bisa? Kok agak meragukan ya? Kan masih ada yang belum tuntas disepakati mereka toh? Misalnya, siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Pak Anies? Lalu visi yang mau diusung itu apa? Juga membawa-bawa nama perubahan. Apanya yang mau dirubah? Harus jelas gitu loh. Kalau tidak jelas, masyarakat pasti tidak mau memilih. Memang Pak Mardhani bilang persiapan deklarasi harus matang, karena parpol politik koalisi menerima kesepakatan dengan legowo. Beneran itu Pak Mardhani? Lah, sampai kemarin aja Pak Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat, masih dorong-dorong nama AHY jadi bakal cawapres tuh. Sebelum deklarasi, mestinya kan ada pertemuan yang sampai saat ini belum pernah terwujud. Ingat loh, Pak Anies sudah dideklarasikan 5 bulan yang lalu. Belum pernah 3 parpol bertemu resmi di agenda khusus koalisi perubahan. Bertemunya malah waktu ada hajatan. Kan ya tidak mungkin membahas koalisi perubahan di tempat hajatan. Siapa yang ingat ada pertemuan yang dihadiri oleh Mas AHY, Ketua Umum Demokrat, Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem, Pak Ahmad Saiku sebagai Presiden PKS, serta Pak Anies sebagai bakal cawapres? Lah belum pernah terjadi kan? Apalagi melibatkan jajaran tokoh partai, misalnya mengajak Pak SBY dan Pak Salim Segaf. Lebih susah lagi pastinya. Dalam penjelasannya Pak Mardhani bilang, Ramadan bulan penuh berkah, sehingga deklarasi itu membawa keberkahan bagi koalisi perubahan. Ya, tetap kembali ke niatannya sih. Kalau niatnya dan prakteknya baik, pasti membawa keberkahan. Lah, kalau ketika jadi pemimpin seperti waktu menjabat Gubernur DKI, yang bagian menerima dampaknya malah semua rakyat Indonesia. Anggota koalisi perubahan realistis saja. Tidak perlu mempolitisasi bulan Ramadan lah. Jika memang belum siap, tidak usah dipaksakan. Diberi kesempatan 5 bulan saja. Progresnya tidak ada sampai sekarang. Apalagi mengejar waktu yang tinggal 1 minggu.
Bisa-bisa nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan, malah pusing sendiri nanti. Pak Herzaki dari Demokrat menginginkan paket komplit deklarasi anggota koalisi sekalian ada bakal capres-cawapres. Nasdem sudah mengusulkan nama Bukovifa, tapi Demokrat tidak mau. Ya memang 3 partai ini meski bukan partai papan atas, egonya minta ampun. Maunya bakal cawapres dari kader Demokrat, tapi tidak melihat kemampuan tingkat kepercayaan publik atau kontribusi pada proses pemenangan Pilpres. Apa sih faktor yang membuat Mas AHY ini harus jadi cawapres? Masuk di dalam deklarasi juga visi misi koalisi, mereka mengusung idiom perubahan, tapi perubahan pada apa? Bagaimana cara melakukannya? Dan apa efek perubahan yang akan dirasakan oleh masyarakat? Itu semua tidak jelas. Dalam berbagai ajang atau kegiatan Pak Anies, publik tidak menangkap maksud perubahan itu apa. Jadinya kehadiran Pak Anies di antara relawan ya cuma sekedar hura-hura, bersenang-senang, lalu menjelek-jelekan pemerintah. Waduh, jangan dikira melakukan deklarasi duluan bisa jadi jaminan mampu merebut suara publik. Ada banyak pandangan, game changer di Pilpres 2024 adalah PDI Perjuangan. Jadi parpol yang punya pengaruh besar mewarnai peta politik nasional, ya PDI Perjuangan. Selama PDI Perjuangan belum mengambil sikap, koalisi parpol yang terbentuk akan menunggu momentum. Seperti koalisi Gerindra dan PKB, serta koalisi Indonesia Bersatu. Ditambah, PDI Perjuangan mengajak Partai Bulan Bintang dan P3 untuk bergabung. Jelas langkah itu memiliki nilai yang sangat strategis. Pihak Demokrat menegaskan timing deklarasi bisa mepet dengan pelaksanaannya karena mengantisipasi upaya penjagalan deklarasi. Kok bisa ya mereka berpikir begitu? Memangnya siapa yang mau mengganggu mereka? Tidak diganggu saja, mereka bingung sendiri loh. Seperti yang kita bedah di edisi ini dia episode sebelumnya. Pak Zulfan Lindan, politisi senior Nasdem, malah mempertanyakan kemampuan Pak Anies dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Alasannya, Pak Anies kelamaan berada di birokrasi. Itu menandakan hambatannya justru pada diri bakal capresnya, bukan berada di pihak luar. Mau dideklarasikan kapanpun, pasangan capres-cawapres koalisi perubahan tidak akan memberi pengaruh di tingkat masyarakat. Kalau di tingkat kader, para pendukung mereka ya otomatis nambah rasa bangga saja. Tapi apakah akan berpengaruh pada swing voter? Sama sekali tidak menurut saya ini. Hingga saat ini yang sudah menandatangani nota kesepahaman baru Demokrat dengan Nasdem. Sementara PKS belum melakukan. Ini membuktikan di internal mereka saja ada hambatan, ada beban. Bahkan tidak yakin atas perjuangan yang mau dikerjakan. Oleh sebab itu, rencana deklarasi sebelum bulan puasa dalam kacamata analisis yang sudah saya sampaikan tadi tidak akan terjadi. Mari kita sama-sama buktikan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kendal, sedulur Widya.